Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Dia. Dan sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, pemeliharaanmu, kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk itu Tuhan. Kami mau bawa pujian kami, penyembahan kami itu untuk pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Engkau disenangkan melalui pujian penyembahan kami. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kami mau terus bersyukur Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air
sangat ku cinta. Haleluya, Kau sangat ku cinta Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku mau terus bersyukur, ku mau terus memuji-Mu. Haleluya, kami mau bersuka di dalam-Mu, kami mau menari bersuka Tuhan. Sebab Engkau baik, Engkau baik Yesus. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Yes Tuhan, biarlah pujian ini Tuhan keluar dalam hati kami ya Bapa. Kami sangat mencintai Engkau, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami terus mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Dan sebentar Tuhan, kami mau belajar lebih lagi tentang firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami boleh mengerti dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati ya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu ini menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu kita akan bersama-sama memulainya dengan penyertaan Tuhan melalui firman-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mendapatkan sebuah tema pada bulan ini, yaitu kasih karunia membuat kita menerima mujizat. Dan saat ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana mujizat itu terjadi. Nah, kita akan baca terlebih dahulu dari sebuah perikop Yohanes 2 ayat 1 sampai ke 11, di mana bacaan ini sudah sering kali kita dengar, tetapi baiklah kita segarkan hari ini dengan pembacaan firman dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya.
Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini sudah sering kita dengar, dan ini adalah merupakan mukjizat pertama kali ketika Tuhan Yesus berada di dunia. Nah, mukjizat itu merupakan suatu pertanda atau sebuah keajaiban, tanda-tanda yang menunjukkan terhadap segala sesuatu yang terjadi. Nah, seperti halnya kalau ketika kita itu mau pergi di sebuah kota atau tempat lain, kita akan pergi, misalnya saja kita mau ke toilet, itu ada sebuah tanda yang kita mengikut tanda itu akhirnya mendapatkan tujuan apa yang kita tuju di sebuah tempat itu. Itu adalah sebuah tanda. Nah, mukjizat juga adalah sebuah tanda. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop ini kita belajar bagaimana mukjizat itu bisa terjadi, dan apakah mukjizat itu masih terjadi di dalam kehidupan kita sekarang ini. Padahal kita sudah tidak berada di dalam zaman ketika Tuhan Yesus berada di muka bumi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 hal yang dapat kita ambil dari sebuah perikop ini, yaitu bagaimana mukjizat itu terjadi. Yang pertama adalah mukjizat bisa terjadi kalau kita itu minta. Sekali lagi, kita minta kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Maria, ibu Yesus. Ketika perkawinan di Kana itu kehabisan anggur, maka ia minta. Nah, hanya kita harus tahu bahwa ketika kita minta, kita harus melihat, sekalipun waktu itu Yesus mengatakan waktunya belum tiba, tetapi Tuhan Yesus tetap melakukan. Jadi, ketika kita itu meminta, kita harus yakini bahwa tetap Tuhan Yesus akan bertindak. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh ragu-ragu. Seperti halnya yang dilakukan oleh Ibu Yesus. Dia tidak ragu-ragu. Dia mengatakan di dalam ayat yang sudah kita baca di depan. Dia mengatakan kepada para pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Jadi ketika Ibu Yesus minta, dia menyuruh apa yang dilakukan, disuruh menuruti. Maka kita minta, dan Tuhan akan memberi segala yang kita minta. Hanya kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Kita tidak boleh memaksa Tuhan sesuai dengan sekehendak hati kita, karena Tuhan itu bukan pesuruh. Biarlah itu sesuai atau terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama adalah dari perikop ini, kita supaya mukjizat terjadi adalah kita harus minta. Yang kedua, yang berikutnya adalah bahwa waktu Tuhan itu tidak sama dengan waktu kita. Jadi mukjizat itu akan terjadi kalau waktu itu adalah waktunya Tuhan. Jadi sekali lagi kita harus memahami bahwa Tuhan itu tidak pernah membuat mukjizat menurut agenda kita atau kemauan kita, tetapi justru mukjizat itu akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan di situ dikatakan, waktuku belum tiba. Tetapi walaupun waktuku belum tiba, apa yang terjadi? Tuhan Yesus tetap melakukan bagiannya, melakukan mukjizat itu. Waktunya adalah waktunya Tuhan.
seringkali di dalam kehidupan kita, kita itu memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, menyatakan Tuhan menyatakan mujizat itu dengan konsep kita, dengan pemikiran kita. Tetapi sekali lagi, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Nah, dua adalah waktu Tuhan akan menentukan bagaimana mujizat itu terjadi. Bagaimana mujizat itu terjadi? Ketika kita melihat atau membaca perikop itu, yang ketiga adalah percaya. Bapak Ibu, tadi di dalam yang di depan, mujizat terjadi kalau waktu itu adalah waktunya Tuhan. Karena Tuhan di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, sekali lagi, ketika kita minta kepada Tuhan, jangan memaksakan waktu, memaksakan kehendak, harus sekarang, harus cepat terselesaikan. Justru Tuhan sendiri yang memiliki waktu, segala sesuatu itu dibuat Tuhan indah pada waktunya. Nah, supaya mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang ketiga adalah kita harus percaya. Ibu Yesus meminta kepada para pelayan untuk apa yang disuruh dilakukan, karena percaya pasti itu adalah terlaksana, terjadi, mujizat itu terjadi. Jangan terpengaruh oleh karena situasi dan kondisi. Kita sudah tahu kalau janji Tuhan itu ya dan amin, maka kita harus fokus kepada janji Tuhan, bukan pada situasi dan kondisi yang ada. Walaupun sehari-hari ini, mungkin di dalam hari-hari ini kita ini mengalami sebuah pergumulan, sebuah permasalahan, tetapi ketika kita itu percaya, kita harus fokus, arahkan pandangan kita di dalam Tuhan Yesus. Kita hanya tertuju kepada janji Tuhan, karena janji Tuhan itu pasti digenapi. Meskipun pelayan itu bimbang ketika disuruh mengisi tempayan, ia bimbang, ia ragu karena menaruh air di tempayan-tempayan itu, dan kemudian dia mencedok air itu dan menghidangkan kepada pemimpin pesta. Tetapi pelayan itu melakukan dengan penuh sukacita. Dia tidak membantah, dia percaya, dia mendengar, bahkan dia melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus saat itu. Nah, sama halnya di dalam kehidupan kita. Ketika kita itu akan mengalami atau meminta sebuah mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, kita percaya apa yang harus dilakukan oleh kita melalui firman Tuhan. Kita harus mendengar, harus melakukan apa yang dilakukan Tuhan, dan Tuhan nanti akan memberikan mujizat itu di dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya, apa yang bisa kita pelajari dari berikut perjamuan kawin di Kana ini? Mujizat terjadi supaya kemuliaan Allah itu dinyatakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di situ dikisahkan bahwa sebuah pesta itu anggur yang baik dihidangkan dulu, kemudian berangsur anggur yang tidak baik. Tetapi peristiwa ini menyatakan anggur yang diberikan atau dihidangkan di akhir-akhir perjamuan justru anggur yang terbaik. Mujizat yang dinyatakan di dalam perkawinan di Kana ini menunjukkan bahwa itu ada sebuah kemuliaan Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita mau meminta mujizat itu terjadi di dalam hidup kita? Kita harus memeriksa diri kita dulu. Apakah kita layak menerima mujizat itu, ataukah kita ini memiliki motivasi lain? Artinya masih ada di dalam hidup kita kesombongan, merasa layak menerima mujizat karena mungkin kita sudah
merasa ambil bagian di dalam pelayanan, sudah merasa dirinya hebat. Tetapi sekali lagi, mujizat akan terjadi. Itu bukan untuk kesombongan kita, tetapi justru untuk kemuliaan Allah, supaya kemuliaan itu dinyatakan di muka bumi ini. Karena di dalam ayat yang di depan yang kita baca, dia dikatakan di situ adalah hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi rangkaian peristiwa di dalam perkawinan di Kana ini terjadi mujizat. Itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, air menjadi anggur itu merupakan bukti nyata bahwa Tuhan Yesus itu adalah sang pemberi mujizat. Nah, mujizat itu akan kita terima sebagai rasa bahwa kita ini sudah menerima kasih karunia yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Air menjadi anggur adalah mujizat pertama yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Kita pun bisa menikmati mujizat yang sama di dalam kehidupan kita, di dalam hidup kita. Karena mujizat Tuhan itu tidak hanya terjadi ketika masa itu, tetapi mujizat Tuhan itu selalu ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Selama kita ini mau meminta kepada Tuhan untuk dilayakkan meminta mujizat dan tidak pernah memaksakan Tuhan sebagai pesuruh kita supaya kita terima mujizat. Dan kita jangan memaksakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita untuk menerima mujizat. Dan disitulah kita harus percaya, iman kita, fokus kita kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan kita. Dan semua itu akan kita alami bukan untuk diri kita, tetapi justru kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Bapak Ibu banyak mengalami mujizat. Dan mujizat itu yang kita alami, mari kita rasakan. Apakah itu untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kesombongan kita? Mari mujizat ini kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan, supaya orang lain juga menerima mujizat-mujizat yang sama di dalam kehidupan mereka, sama seperti kita, sehingga kita ini melalui Roh Kudus yang sudah memberikan kasih karunia kita untuk menerima mujizat. Seringkali atau setiap kali kita bergumul, mari arahkan kepada Tuhan Yesus. Minta apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, beban hidup kita. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan, mintalah maka kamu akan diberi. Tetapi dengan iman kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus melalui Roh Kudus mampu memberikan apa yang kita minta dengan penuh kepercayaan. Dan waktu itu adalah waktunya Tuhan. Dan hari ini kita bisa bangun. Hari ini kita bisa bangun pagi. Kita bisa mengikuti doa pagi. Itu juga adalah sebuah mujizat. Mujizat Tuhan yang sudah kita terima di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari hari ini yang kita lalui, mujizat itu untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga hari ini pun kita memasuki bekerja, bersekolah, apapun kegiatan kita hari ini, kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Maka hidup kita harus penuh dengan kehati-hatian, karena Tuhanlah yang
layak dipuji dan disembah dan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Selamat menikmati hari ini dengan mujizat Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini. Kami ingin Tuhan, mujizat itu selalu ada di dalam hidup kami. Oleh karena itu, kami buka hati kami buka hidup kami Tuhan, untuk kuasai Roh Kudus di dalam hidup kami. Roh Kudus pimpin di dalam semua aspek kehidupan kami, sehingga hidup kami senantiasa berkenan kepada Tuhan, sehingga kami layak untuk menerima mujizat yang datang dari Engkau. Tuhan, pimpin di dalam hari ini, memasuki segala pekerjaan aktivitas kami hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang pimpin, sehingga Tuhan sendiri yang akan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memuliakan Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin.